Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat terus. Gua Yusuf dari Kompas Tekno. Dalam video kali ini kita akan ngebahas soal dua smartphone X series terbaru dari Vivo yang baru aja meluncur di Indonesia, yaitu X50 dan saudaranya X50 Pro. Gue juga sempat nyobain sistem kamera gimbal di X50 Pro yang merupakan smartphone pertama di dunia dengan teknologi tersebut. Nah, selain itu ada fitur baru apa lagi yang ditanamkan di X50 dan X50 Pro? Kemudian ada perbedaan apa aja yang terdapat di antara kedua smartphone terbaru dari Vivo ini? Langsung aja kita simak videonya. Oke, jadi kita mulai dengan Vivo X50 Pro dulu nih. Smartphone ini datang dalam kotak kemasan yang kelihatan agak beda dibandingkan smartphone lain dengan bentuk persegi alias kotak. Berdasarkan stiker yang tertempel di kotak, smartphone ini dibuat di Indonesia dan merupakan varian warna Alpha Gray. Sekarang mari kita buka kemasannya. Ini adalah smartphone Vivo X50 Pro varian warna Alpha Gray. Di balik smartphone terdapat kompartemen yang memuat aksesori-aksesori pelengkap. Salah satunya adalah aksesori casing silikon yang transparan. Di dalam casing ditempatkan buklet kecil berisi panduan penggunaan dan garansi, serta SIM card ejector tool. X50 Pro sudah mendukung teknologi pengisian baterai cepat Flash Charge 2.0. Karena itu, di dalam kemasannya Vivo juga menyertakan charger yang sesuai dengan keluaran daya maksimal sebesar 33 watt. Nanti kita akan melihat secepat apa charger ini mengisi baterai ponsel. Charger turut didampingi kabel USB-A ke USB Type-C yang agak tebal, mungkin karena didesain untuk menangani keluaran daya 33 watt tadi. Tak lupa diselipkan juga sepasang earphone tipe in-ear dengan beberapa earbuds berbeda ukuran. Tipe konektornya adalah audio standar 3,5 mm, sementara X50 Pro tidak memiliki jenis konektor itu. Nah, makanya Vivo juga menyertakan dongle USB-C ke jack audio 3,5 mm, supaya earphone bisa ditancapkan di X50 Pro. Jadi inilah Vivo X50 Pro varian warna Alpha Gray. Dilihat sekilas, smartphone ini kayaknya punya desain yang menarik ya. Layarnya menggunakan panel AMOLED dengan diagonal 6,56 inci dan refresh rate 90 Hz berikut sampling rate 180 Hz. Di bagian pojok kiri atas ada punch hole berukuran kecil yang memuat kamera selfie. Pinggiran layar ponsel ini bagian kanan dan kirinya melengkung alias curve. Bagian frame terbuat dari logam aluminium. Kemudian selain layar, bagian punggungnya juga berlapis kaca. Nah, tapi beda dari kebanyakan smartphone lain, punggung Vivo X50 Pro ini lapisan kacanya tidak mengkilap, tapi bertekstur model frosted glass sehingga terasa kesat di jari dan tidak mudah ternoda sidik jari. Di punggung terdapat modul yang memuat 4 buah kamera berikut LED flash. Kemudian di sisi bawahnya terdapat logo Vivo yang berukuran cukup besar. Selain tombol daya dan pengatur volume seperti biasa, di bagian bawah tidak terdapat konektor jack audio 3,5 mm, melainkan hanya konektor USB Type-C seperti juga banyak ponsel lain belakangan ini. X50 Pro menggunakan laci SIM card yang modelnya mirip bentuk sandwich seperti ini, berhadap-hadapan SIM card 1 dan kedua, dan tidak ada slot untuk menempatkan kartu memori microSD. Oh ya, ada yang menarik yaitu slogan Professional Photography yang tertera di sisi atas. Vivo agaknya memang menekankan kemampuan foto di X50 Pro ini. Overall menurut gue X50 Pro merupakan ponsel Vivo yang desainnya paling keren sejauh ini. Dengan warna Alpha Gray yang terkesan elegan, cool, sekaligus serius. Sekarang kita akan ngebahas menu utama dari X50 Pro, apalagi kalau bukan rangkaian kamera belakangnya. Jadi ponsel ini memiliki 4 buah kamera belakang yang terdiri dari kamera utama wide 48 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, kamera telefoto 13 megapiksel itu dengan zoom optikal 2 kali, kemudian ada kamera telefoto lagi 8 megapiksel dengan zoom 5 kali dan lensa periskop. Jadi terdapat 2 kamera telefoto di Vivo X50 Pro, masing-masing dengan focal length yang berbeda. Yang satu punya rentang zoom 2 kali untuk portrait,
Sementara yang satu lagi punya rentang zoom 5 kali dengan lensa periskop untuk membidik objek yang berjarak lebih jauh. X50 Pro juga memiliki fasilitas zoom hingga 60 kali, tapi dengan mengandalkan pembesaran digital sehingga gambarnya tidak sebagus optical zoom. X50 Pro sanggup merekam video hingga resolusi 4K 60 fps, tapi hanya untuk kamera utama saja. Video dari kamera lainnya maksimal 1080p 30 fps. Kamera utamanya memiliki resolusi 48 megapiksel, tapi output defaultnya adalah 12 megapiksel dengan pixel binning. Untuk mereka yang ingin resolusi penuh, terdapat mode khusus yang akan menjepret gambar 48 megapiksel. Yang paling unik, X50 Pro merupakan smartphone pertama yang dibekali teknologi penstabil gambar berupa gimbal atau gimbal. Cara kerjanya mirip-mirip dengan gimbal yang biasa dipasang di drone atau alat produksi video. Bedanya, gimbal di X50 Pro ini berukuran sangat kecil dan sangat ringkas sehingga bisa muat ditempatkan di dalam bodi ponsel. Vivo membangun sistem gimbal mungil ini dengan menggunakan giroskop untuk mendeteksi arah goyangan, serta elektromagnet yang menyesuaikan gerakan kamera untuk mengkompensasi goyangan tersebut. Meski mungil, saat digunakan untuk merekam video, sistem gimbal ini sanggup menyediakan stabilisasi di 5 sumbu gerak alias 5-axis stabilization, lewat kombinasi dengan electronic image stabilizer. Saat mengaktifkan kamera, kita bisa melihat sendiri bagaimana sistem gimbalnya menggerak-gerakkan lensa kamera untuk meredam goyangan gambar. Gimbal di kamera X50 Pro bekerja secara otomatis. Namun, untuk membantu pengguna mendapatkan rekaman gambar yang sebebas mungkin dari goyangan, Vivo menyediakan menu khusus bernama Stabilizer di aplikasi kamera. Ini sebenarnya adalah semacam alat bantu visual untuk memandu pengguna dalam menggenggam ponsel supaya sestabil mungkin. Titik di bagian tengah itu melambangkan gerakan gimbal dari kamera ponsel. Nah, untuk mendapatkan rekaman yang sestabil mungkin, kita harus menjaga titik kecil itu supaya berada di lingkaran bagian dalam. Selain itu, sudut pandang kamera dalam mode video juga agak ke-crop alias sedikit terpotong di bagian pinggir kalau dibandingkan dengan mode foto. Oke, sekian dulu teorinya. Sekarang gua mau sedikit praktek untuk menguji gimbal X50 Pro lewat beberapa skenario. Pas dicoba untuk merekam video sambil jalan, ternyata gimbal di X50 Pro sanggup meredam goyangan dengan cukup baik. Walaupun nggak hilang sepenuhnya, karena goyangan saat kita jalan masih kentara di layar. Kemudian, kalau kita diam di tempat tapi menggerakkan ponsel, misalnya untuk panning atau tilting, kadang-kadang gerakannya kelihatan agak tersendat, terutama kalau dilakukan dengan cepat. Ini efeknya mirip-mirip dengan ponsel yang menerapkan electronic image stabilization. Kalau ingin rekaman yang lebih stabil, kita bisa mengaktifkan fitur Ultra Stable. Tapi nanti sudut pandang kameranya akan ke-crop lebih jauh karena Ultra Stable ini tak lain merupakan electronic image stabilizer tambahan. Saat mengaktifkan Ultra Stable, resolusi videonya fix di 1080p 60 fps dan hanya berasal dari kamera utama saja. Pas dibawa naik turun tangga, hasil rekaman videonya juga terlihat lumayan stabil. Ini mungkin tergantung juga dari kecepatan melangkah dan genggaman tangan di ponsel. Terus ini adalah hasil videonya ketika dibawa merekam sambil berlari. Lagi-lagi hasilnya cukup stabil meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan goyangan, terutama bagian guncangan ketika menjejakkan kaki. Overall, menurut gue sistem gimbal yang unik di X50 Pro ini cukup efektif meredam goyangan untuk menghasilkan rekaman video yang stabil. Selain kamera utama yang dibekali dengan gimbal tadi, X50 Pro juga memiliki dua kamera telefoto. Yang pertama adalah kamera telefoto dengan lensa periskop dan rentang zoom optis 5 kali. Kamera ini terutama ditujukan untuk mengambil gambar objek-objek yang berada di kejauhan. Gimana kalau model fotonya nggak jauh-jauh banget? Nah, disinilah letak kegunaan lensa telefoto kedua yang memiliki rentang zoom optis sebesar 2 kali. Jadi in between antara kamera wide dan kamera periskop telefoto 5 kali. Cocok untuk tipe-tipe foto seperti portrait misalnya. Vivo X50 Pro tidak dibekali dengan kamera makro, tapi kamera ultrawide di ponsel ini bisa melakukan fokus cukup dekat dengan mengaktifkan mode super makro di aplikasi kamera. Ketika kita sedang memakai kamera utama dan hendak memotret objek yang jaraknya terlalu dekat, Vivo X50 Pro pun akan secara otomatis mengaktifkan mode super makro. X50 Pro turut menyediakan night mode khusus untuk memperoleh gambar yang terang dan jelas di malam hari. Yang perlu diingat, night mode ini berlaku hanya untuk kamera ultrawide dan kamera wide. Sementara untuk kamera telefoto 2 kali dan 5 kali, night mode-nya dilakukan dengan pembesaran digital dari kamera utama.
Dalam keadaan malam hari, gimbal di kamera utama memberikan keuntungan lain saat melakukan pemotretan dengan mode Pro. Ponsel ini bisa digunakan untuk menjepret dengan kecepatan rana yang rendah. Waktu gue coba, gue berhasil mendapatkan gambar tajam secara relatif konsisten di kecepatan rana setengah detik. Hasil rekaman gambar Vivo X50 Pro dalam kondisi gelap-gelapan menurut gue terlihat cukup bagus, minim noise, walaupun sedikit gelap untuk kamera ultrawide. Sementara kamera wide dan telefoto 2 kali cenderung menghasilkan gambar yang lebih terang. Ini karena saat berada di kondisi gelap, X50 Pro hanya akan merekam dari kamera utama dan ultrawide saja. Sementara untuk zoom 2 kali dan 5 kali menggunakan pembesaran digital dari kamera utama. Fitur lain yang menarik dari kamera X50 Pro adalah motion autofocus yang mengunci fokus atau tracking di objek bergerak. Di sini antara lain terdapat pilihan untuk mengunci fokus di mata subjek, alias eye autofocus. Mirip dengan yang terdapat di kamera-kamera mirrorless modern. Eye autofocus bisa diterapkan baik dalam mode foto maupun video, tapi videonya hanya dengan frame rate 30 fps. Kadang sistem eye autofocus ini juga kesulitan mendeteksi mata apabila subjek mengenakan kacamata. Kita juga bisa melakukan tracking fokus di subjek dengan cara double tapping di layar. X50 Pro pun akan mengikuti gerakan subjek dan menyesuaikan fokus. Ponsel ini juga menyediakan perekaman video slow motion. Pilihannya adalah 120 fps di resolusi Full HD atau 240 fps di resolusi HD. Buat mereka yang ingin lebih serius, terdapat mode Pro yang memungkinkan pengaturan aneka macam parameter fotografi, termasuk opsi memunculkan histogram untuk mengecek exposure dan menyimpan foto dalam format RAW 12 MP. Sayangnya mode Pro ini hanya tersedia untuk foto, nggak ada yang buat video, tapi paling nggak fokus dan exposure bisa dikunci saat merekam video sehingga tidak berubah-ubah. Kamera depan yang termuat di dalam punch hole terbilang standar dengan resolusi 32 MP. Ada berbagai macam opsi beautification seperti biasa, juga kemampuan memburamkan background untuk foto portrait. Di kamera depan ini tidak ada opsi untuk menerapkan stabilisasi, jadi hasil rekaman videonya akan kelihatan berguncang. Untuk sistem operasinya, Vivo X50 Pro ini menjalankan OS Android 10 dengan lapisan antarmuka Vantage OS 10.5. Tampilannya mirip dengan UI Android lain sehingga pasti akan langsung terasa familiar buat yang pertama kali pakai ponsel Vivo. Smartphone ini mengandalkan sistem on-chip Snapdragon 765G dari Qualcomm, berikut RAM sebesar 8GB. Nggak ada slot kartu microSD buat ekspansi storage, tapi media internal yang disediakan sebenarnya sudah berukuran cukup besar, yaitu 256GB. By the way, karena pakai panel AMOLED, layarnya kelihatan jernih dengan kontras dan saturasi warna yang tinggi. Pas dipakai di luar ruangan pun masih kelihatan cukup jelas. Di layar ini, Vivo juga menyematkan in-display fingerprint scanner alias pemindai sidik jari terintegrasi. Buat penggemar game, Vivo X50 Pro juga menyediakan Ultra Game Mode untuk memaksimalkan performa game sekaligus meminimalisir kejadian-kejadian yang mengganggu. Misalnya kalau ada notifikasi atau telepon masuk pas lagi seru-serunya. X50 Pro ternyata juga kuat menjalankan mode multiplayer game Call of Duty Mobile dengan setting grafis maksimal dan semua efek visual dinyalakan. Game berjalan dengan lancar tanpa stuttering atau hambatan apapun. Oke, sekarang kita beralih ke saudaranya yaitu X50 yang punya kotak kemasan berbentuk mirip, sama-sama persegi namun tanpa embel-embel Pro di namanya. Susunan kompartemen dan deretan aksesori pelengkapnya pun mirip. X50 juga datang dengan charger yang mendukung teknologi Flash Charge 2.0 dengan keluaran daya 33 watt. Ada juga kabel USB-A ke USB Type-C, dongle untuk jack audio 3,5 mili ke USB-C, dan earphone yang memiliki colokan audio 3,5 mili. Bedanya dari X50 Pro, earphone ini bukan model in-ear, jadi tidak ada earbud tambahan. Gak ketinggalan, di dalam kemasan juga ada casing fleksibel yang transparan, berikut panduan penggunaan. Vivo X50 di tangan gue ini merupakan varian warna Frost Blue. Seperti X50 Pro, punggungnya juga berbahan kaca dengan tekstur frosted yang terasa kesat di tangan serta tidak mudah ternoda sidik jari. Warnanya sendiri merupakan gradasi biru, ungu, dan sedikit kuning yang berubah-ubah tergantung dari sudut pandang kita. Jenis dan diagonal layar X50 sama dengan X50 Pro, yaitu AMOLED 6,56 inci dengan refresh rate 90Hz dan lubang punch hole di bagian kiri atas untuk selfie kamera. Bedanya, bagian pinggiran layar tidak melengkung atau curve, melainkan flat saja.
Di sisi bawah terdapat konektor USB Type-C tanpa port jack audio 3,5 mili. Jenis laci kartu SIM-nya berbeda dari yang terdapat di X50 Pro, tapi sama-sama mampu menampung dual SIM card dan tidak memiliki tempat untuk kartu memori microSD. Berbeda dari X50 Pro, aksesori casing transparan yang disertakan dalam kemasan memiliki cover khusus yang menutupi port USB Type-C. Ini agak merepotkan karena mesti dibuka tutup ketika ingin melakukan charging, meskipun mungkin bisa mencegah masuknya air ke konektor USB. Untuk sistem operasinya, X50 menjalankan OS Android 10 yang dilapis antarmuka Vantage OS 10.5, sama seperti X50 Pro. Salah satu perbedaan utama antara Vivo X50 Pro dengan X50 ini terletak di konfigurasi kamera belakangnya. Rangkaian kamera ini terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera telefoto 13 megapiksel dengan zoom optis 2 kali, serta kamera makro 5 megapiksel. Dengan kata lain, X50 menukar kamera telefoto 5 kali dengan kamera makro. Kemudian kamera utamanya juga tidak dibekali dengan gimbal. Kendati demikian, ternyata kamera utama X50 mampu menghasilkan rekaman video yang relatif stabil. Bedanya dengan X50 Pro baru agak kentara ketika dibandingkan side by side, terutama ketika kedua ponsel diajak berlari. Karena nggak ada kamera telefoto dengan lensa periskop, maka jangkauan zoom Vivo X50 juga nggak jauh-jauh banget kayak X50 Pro. Pembesaran digitalnya juga mentok di angka 20 kali. Meski demikian, masih ada kamera telefoto dengan zoom optis 2 kali, berikut kamera ultrawide. Dua-duanya sama dengan milik X50 Pro. Kamera makronya hanya bisa diakses lewat mode khusus bernama Fix Macro di bagian More di aplikasi kamera. Ini beda dari opsi Super Macro di mode foto yang sebenarnya mengandalkan lensa ultrawide. Seperti namanya, kamera makro di X50 Pro ini memiliki jarak fokus yang tidak bisa diubah-ubah alias fix. Sehingga untuk melakukan fokus, pengguna harus mendekatkan ponsel secara fisik ke arah objek. Jarak fokusnya ini dekat banget, hanya sekitar 1,5 cm. Kalau terlalu jauh atau terlalu dekat, gambar subjek tidak akan tajam alias buram karena misfokus. Selain itu, karena jarak fokus yang sangat dekat tadi, bayangan ponsel juga bisa jadi masalah karena bisa aja menutupi objek foto. Jadi kita harus cari cara supaya cahaya bisa sampai ke objek. Hasil fotonya sendiri terlihat memiliki magnifikasi yang besar, jauh lebih besar dibandingkan mode super makro dengan lensa ultrawide, apalagi kalau dibandingkan dengan kamera utamanya. Kamera makro ini hanya dapat digunakan untuk menjepret foto saja, nggak bisa untuk merekam video. Kalau menurut gue sih, kamera ultrawide di ponsel ini sebenarnya sudah bisa menghasilkan magnifikasi yang lumayan. Pemakaiannya juga lebih gampang karena sudah mendukung autofocus, dan jaraknya ke objek nggak perlu dekat banget. Saat melakukan perekaman video, Vivo X50 hanya akan menggunakan kamera utama dan ultrawide. Video dengan zoom 2 kali diambil dengan pembesaran dari kamera utama. Fitur lainnya yang tersedia di X50 Pro juga hadir di X50. Misalnya seperti motion autofocus, termasuk eye autofocus, dan juga night mode. Kinerja dan kualitasnya bisa dibilang sebanding dengan X50 Pro. Kamera depan kedua ponsel juga identik, sama-sama 32 megapiksel. X50 pun memiliki mode Pro dengan opsi untuk menampilkan histogram dan merekam format RAW. Lucunya, file foto RAW dari kamera utama X50 memiliki resolusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan X50 Pro, yaitu 48 megapiksel dibandingkan dengan 12 megapiksel di X50 Pro. Ketika disandingkan pun kelihatan bahwa file RAW dari kamera utama kedua ponsel ini tampak berbeda. File foto RAW dari kamera utama X50 Pro kelihatan memiliki lebih banyak vignetting alias pinggiran yang gelap, sementara file RAW dari X50 memiliki color casting yang membuatnya tampak kehijauan. Perbedaan lain antara X50 dan X50 Pro terletak pada konfigurasi hardware. X50 mengandalkan sistem on-chip Snapdragon 730, RAM 8GB, dan media penyimpanan internal 128GB. Hasil uji benchmarknya pun sedikit di bawah X50 Pro, meskipun sebenarnya masih termasuk lumayan tinggi untuk ponsel kelas menengah.
X50 turut dibekali dengan Ultra Game Mode untuk optimalisasi performa game, serta sanggup menjalankan game Call of Duty Mobile mode multiplayer dengan setting grafis maksimal. Kapasitas baterai X50 sedikit lebih rendah, yaitu 4200 mAh dibandingkan 4315 mAh untuk X50 Pro. Meski demikian, ketika diuji charging dalam keadaan baterai yang kosong, kedua ponsel ternyata mencatat waktu pengisian baterai yang identik. Dalam waktu 30 menit, X50 dan X50 Pro sanggup mengisi baterai hingga lebih dari 60%. Pengisian 100% tercapai dalam waktu sekitar 1 jam. Oke Sobat Tekno, itu tadi ulasan singkat kita bersama Vivo X50 dan X50 Pro. Kedua ponsel ini sudah bisa dipesan di Indonesia dengan harga Rp6.999.000 untuk X50 dan Rp9.999.000 untuk X50 Pro. Kalau kedua ponsel ini kesannya serius, mungkin karena fitur-fiturnya memang dirancang supaya straightforward tanpa basa-basi. Dibanding gimmick yang belum tentu terpakai, Vivo X50 dan X50 Pro lebih banyak menerapkan fitur yang berguna, seperti misalnya gimbal, motion autofocus, dan juga histogram yang jarang ada di kamera ponsel. Nah, sekian dulu video kali ini. Gua Yusuf dari Kompas Tekno, sampai ketemu lagi.